Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan mempraktekkan yang namanya asuhan persalinan normal ya. Asuhan persalinan normal itu adalah asuhan persalinan yang diberikan pada ibu bersalin yang normal dengan bersih dan aman ya. Jadi alat-alatnya, ini alatnya banyak sekali ya. Alat-alatnya, nah ini ya, ada handscoon 2 pasang handscoon steril ya. Ini Bu taruh di sini ya. Ini ada penghisap lendir dili, kemudian ada kasa, ada penjepit kasa steril ya. Terus ada penjepit klem tali pusat. Kemudian ini ada gunting epis ya, episiotomi, gunting di daerah perineum ibunya. Kemudian ada 2, ini klem, ada klem chirurgis dan klem anatomis ya. Kemudian ini gunting tali pusat. Nah, guntingnya kayak ini ya, gunting tali pusat ya. Kemudian ada kateter. Nah, boleh kateter nelaton aja cukup ya, nggak perlu kateter menetap sebenarnya. Kemudian ada setengah koher untuk amniotomi kalau memang selaput ketubannya belum pecah ya. Oke, sudah. Kemudian ada bengkok, ada spet, tahu ya, kapas DTT. Kemudian ada Doppler untuk ngecek DJJ, ada alat untuk TTV, kemudian ada salep mata, kemudian ada pitka, kemudian ada oksitosin ya, oksitosin 2 ya, oksitosin 10 unit masing-masing 2, pitkanya. Dan satu lagi sebenarnya ada imunisasi hepatitis B ya. Kemudian ada piring plasenta, tempat plasenta, alat APD harus lengkap, ada Google-nya, ada masker, ada penutup kepala, ada selemai, dan ada sepatu bot ya. 3 helai handuk ya, 3 helai kain ya, kain bersih untuk bayinya. Kemudian ini kain, kemudian ada celemek, ada handuk. Ini banyak sekali ya alat-alatnya ya. Jadi kain tuh ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian handuknya ada 2 pasang dan beserta pakaian bayi ya, topi dan celemek. Oke, kemudian ada larutan klorin, larutan bersih, sampah medis, sampah non medis, dan tempat pakaian kotor. Nah, yang pertama adalah kita melihat namanya tanda gejala kala 2 ya. Jadi tanda gejala kala 2. Jadi di sini kita lihat ibunya bahwa di ibunya itu ada tanda gejala keduanya ada doran teknus perjepulka, singkatannya seperti itu. Panjangannya adalah dorannya ada dorongan untuk meneran, kemudian teknusnya tekanan pada anusnya, kemudian perjolnya itu perineumnya menonjol ya, kemudian ada vulva dan vaginanya membuka ya. Oke, kemudian jika ada tanda seperti itu, doran teknus perjepulka itu, kita siap alat dan siapkan diri kita ya. Jadi siap alatnya apa aja? Siap alatnya pertama alat untuk bayinya. Ya, alat untuk bayinya ada meja yang datar seperti ini, bersih, kering ya, bersih, kering dan datar, keras ya. Kemudian ada kita siapkan 3 helai kain ya. Ini untuk persiapan untuk resusitasi. Jadi ada lampu sorot juga atau lampu untuk berdaya 60 watt ya, terserah mau lampu sorot atau penting dayanya 60 watt, dan jaraknya nanti dari tubuh bayi itu sekitar 60 cm ya. Jadi di sini kita menyiapkan alat ininya ya, untuk bayinya ya. Jadi bahunya ini untuk kain gantinya, ini untuk yang bahunya ya. Jangan di sini nanti ya. Ini persiapan jika kalau ada apa-apa, dan dili tadi ya, yang penghisap ini harus steril jatuh di situ. Dili tadi yang biru tadi ya, ini penghisap lendirnya. Oke. Nah, udah siap alat, siapkan alat ibunya juga ya. Yang ini ya, siap alat ibunya, diletakkan kain di atas perut ibunya ya, atas perut ibunya ya. Oke, kemudian kita siapkan diri penolong ya. Kita pakai celemek, kemudian masker,
Namanya mitela ya, ini untuk kepala. Bukan tidak bisa mitelanya segitiga. Sekarang ada yang kayak gini. Pakai kacamata, tapi Bu udah pakai kacamata yang ini ya. Udah pakai kacamata yang ini yang lebih ya. Oke, kita siap, alat siap diri penolongnya sudah. Kemudian pastikan kemudian kita menyiapkan alat untuk memastikan pembukaannya sudah lengkap atau belum. Jadi oksitosin dipatahkan ya, patahkan aja dulu tok gitu ya, dan letakkan di ini. Kemudian siapkan spatnya, jaga steril ya. Oke. Nah, kita akan memastikan apa namanya, pembukaannya tadi ya. Jadi kita dekatkan dulu alatnya. Kita akan melakukan yang namanya pulsa hygiene ya. Nah, kemudian kita pakai hand spoon. Kemudian kita ambil spatnya one hand ya, kunci dulu one hand, colok dulu ya, colok seperti ini, baru kita angkat. Nah ya, satu hand spoon dulu ya yang dipasang, sudah dapat 10 ml, baru one hand, tutup dengan one hand lagi ya. Oke, sudah selesai. Kita letakkan tadi alat untuk vulva hygiene. Kalau sudah, kita pakai hand spoonnya, ini satunya lagi ya. Oke, kita akan melakukan pemeriksaan dalam, bersih. Jadi pastikan pembukaan lengkap dengan keywordnya adalah bersih, PD, celup, DJJ. Jadi bersihkan vulva vagina dengan apa namanya, vulva hygiene ya. Jadi bersih ya Bu ya, kita bersihkan dulu. Bersihkan labia dan mayora dan minora yang terjauh, kemudian yang terdekat dengan kita, kemudian dari atas ya, dari komisura, ini namanya komisura anterior, kemudian klitoris, introitus uretra, kemudian vagina, kemudian komisura posterior yang lengkung bawah, perineum sampai anus ya. Kalau masih kurang bersih kita bersihkan lagi. Kemudian kita lakukan VT ya. VT-nya ini dibuka, vagina labianya dibuka ya. Kemudian ini menekan di bagian bawahnya ini ya, komisura posteriornya ditekan, maju dikit, kemudian baru dibuka. Jadi gini ya, tekan dikit baru dibuka ya. Kemudian kita pindahkan tangan kita rasakan apa namanya, kalau seandainya kita lihat, kita raba pembukaannya sudah berapa, kemudian apa namanya, ketubannya sudah penuh, ketubannya masih utuh apa belum, kemudian penipisannya seperti apa, misalnya pembukaannya sudah lengkap, ketubannya kalau dia ketubannya sudah masih utuh ya, kalau masih utuh kita ambil setengah koher yang tadi ya, ambil setengah koher tadi. Jadi kita lihat tadi ya, jadi epicement atau penipisan, kemudian bagian terbawahnya apa, kepala, kemudian presentasinya apa, adakah bagian yang ikut turun ya, misalnya kayak tali pusat ataupun tangan ya, itu enggak boleh. Presentasinya apa, presentasinya bagian terendahnya apa, ubun-ubun kecil kak atau ubun-ubun besar. Yang kita tolong adalah dia ubun-ubun kecil ya, itu yang segitiga yang di sini ya. Jadi itu denominator kita, yang paling rendahnya adalah titik segitiga itu ya. Kalau itu yang terabah, nah itu boleh kita tolong. Nah kalau seandainya belum tali ketubannya masih utuh ya, kita lakukan amniotomi namanya ya. Jadi ini ada toreh seperti ini, kita telusuri dengan tangan. Nah kemudian kita ke sini, kita akan noreh sedikit selaputnya apabila kontraksinya sudah mereda ya, tapi kalau masih ada tidak boleh, toreh dikit, kemudian taruh di sini ya. Sudah selesai. Oke, kalau sudah selesai
kita akan memberitahu ibu bapaknya. Nah, jadi kalau sudah ini selesai, kita bersihkan ke klorin. Kita akan buka ya, bersihkan dulu, membuka secara terbalik. Oke, nah sekarang kita beritahu ibunya, kita beritahu ibu bapak ya. Jadi ibunya dulu bahwa pembukaan sudah lengkap bu. Kemudian kita cek DJJ ya, bukan sudah lengkap bu. Sekarang kita periksa denyut jantungnya ya. Jadi kita periksa denyut jantung janinnya. Kalau sudah selesai kita periksa denyut jantung, kita beritahu ibunya tadi pembukaan sudah lengkap, denyut jantung janinnya juga sudah cukup baik ya bu. Jadi kita beritahu ibu cara menaran yang bagus ya. Cara menaran yang bagus adalah tidak boleh mengambil nafas terus mengeluarkannya itu di daerah bagian kepala dan muka dan leher ya, dibenung seperti ini tidak boleh, tapi harus dikeluarkan ke arah bawah ya, didorong ke arah bawah, tidak boleh ditahan di daerah kepala. Jadi kita contohkan seperti ini contohnya bu ya, misalnya tarik nafasnya dulu bu, tahan, kemudian nah gitu. Jadi nggak boleh di sini, jadi sampai ibunya berwajahnya merah, lehernya tegang ya. Nah itu berarti kesalahan ibunya adalah meneran ya. Nah kemudian kita beritahu posisinya juga, ibu mau posisi seperti apa ya, tidak boleh posisi terlalu lama untuk terlentang ya, mau posisinya agak naik sedikit, duduk atau seperti apa nanti kita kasih tahu, kita konseling lagi. Kemudian kita beritahu keluarga, suami dan keluarganya untuk membantu ibunya. Nanti bu bantu pak, nanti bantu ya ibunya untuk posisi. Boleh bapaknya naik ke atas menemani ibunya, boleh, terserah ya, yang penting ditemani. Kemudian jika ada hisnya, kontrol, kita tetap kontrol hisnya ya. Jadi kontrol hisnya, jadi kalau sudah ada seperti itu, nanti kita kontrol hisnya. Kalau hisnya ada kita pimpin, kita puji. Kalau hisnya tidak ada, ibunya bisa diberikan minum atau istirahat dan kita pantau DJJ seperti itu ya. Kemudian tetap posisi ibunya harus nyaman ya. Kalau ibunya mau jongkok misalnya belum ada kontraksi lagi ya, lama, ibunya boleh jalan-jalan, boleh jongkok ya. Nah seperti itu. Nah apabila kalau pada primi ya, tidak boleh terlalu lama kalau sudah buka lengkap ya. Kalau pada primi gravida atau yang pertama hamil ya, mau melahirkan itu 2 jam ya, 2 jam dari buka lengkap. Kalau lebih dari itu kita harus rujuk. Kalau pada multi yang sudah pernah melahirkan ya, ini kehamilan kedua misalnya atau ketiga dan seterusnya, jaraknya hanya 1 jam ya. Oke, nah kita akan tolong ya, kita akan siap untuk menolong ya. Sebentar. Jadi siap-siap tadi kita sudah beritahu ibu bapaknya, kita akan siap-siap untuk menolong, yaitu handuk, bokong, buka sarung. Jadi handuknya kita siapkan. Jadi handscoon-nya tadi tidak boleh pasang dulu ya, karena ini kan tidak steril. Handuknya, kemudian kain alas ya, tutupnya boleh segitiga. Ini alas bokong ya. Ibu angkat bu bokongnya bu. Bukan ibu. Nah, ya. Oke, sudah untuk bokong. Kemudian kita buka instrumennya, dekatkan, ya. Ini juga boleh kita dekatkan, placenta, handuk bokong. Kemudian kita buka instrumen, kemudian pasang lagi sarung tangan. Nah, ayo bu, jadi kalau ada his, ibunya suruh ngedan, enggak apa ya. Kalau ada his kayak tadi ya, seperti tadi bu, cara mengedannya bu, ya pintar ibu, puji ya, ibunya dipuji. Kalau enggak ada, nah ada lagi bu, istirahat ya, istirahat bapak, dikasih minum ya ibunya, kasih minum ibunya, kemudian kita cek DJJ-nya ya. Nah, kalau seandainya sudah nampak kepala, ya kita tolong kalau sudah nampak kepala, ya bu, sudah nampak kepala sekitar 5 sampai 6 cm ya di depan pulpa, udah nampak tuh kepala rambutnya ya, jangan panik ya. Kemudian kita siap-siap untuk menolongnya ya, tolong kepala, bahu dan badannya. Jadi tolong
lindungi untuk tolong kepala, kita akan lindungi. Jadi tangan ini namanya stenen ya, ini harus kuat. Tangan seorang bidan penolong harus kuat ini ya. Nah ini perineum dia bukan hanya menahan, tapi dia seperti mau mengerutkan ya, seperti menahan betul supaya perineumnya tidak mudah robek ya. Jadi tahan betul. Kemudian ini tangan ini menahan di bagian kepala, sehingga kepala nanti dia kan keluarnya seperti ini, tidak terlalu defleksi ya, namanya defleksi, gerakan defleksinya terlalu berlebihan, jadi tidak terlalu berlebihan. Jadi kita tahan ya, tahan ya, terus bu ya, pimpin. Kalau tidak ada istirahat bu ya. Nah kemudian kita lindungi, kita sudah bayinya, kepalanya sudah lahir, kita cek lilitan, adakah lilitan tali pusat ya. Kalau ada lilitan di sini, kalau dia longgar kita lepaskan. Kalau dia kerap nggak bisa dilonggarkan, kita langsung klem kita gunting tali pusatnya. Nah ini posisinya tidak ada lilitan. Kemudian kita tunggu dia sampai terjadi yang namanya putar paksi luar. Jadi nanti anak si bayi janin ini, bayi yang mau lahir ini, dia akan terjadi putar paksi sendiri, namanya putar paksi luar, sebelah kiri atau sebelah kanan nanti, tergantung dia ya arahnya. Nah kalau sudah seperti ini, jadi kita tidak boleh membantu ya, kita tidak membantu, nanti dia muter sendiri. Jadi kalau udah arah seperti ini, tangan kita biparietal, tangan kanan di atas biparietal, jadi ke atas ke bawah ya, atas ke bawah, kemudian pindahkan. Nah kalau sudah kepalanya sudah lahir gini, ibunya nggak usah terlalu mengedan terlalu ini ya. Nah kalau sudah mau lahir badan, baru ibunya mengedan seperti tadi ya. Tapi kalau pas kepala tadi mau lahir, ibunya suruh napas dangkal dan cepat saja, misalnya kayak nah pada saat kepala lahir tadi ya, seperti ini ya gitu. Nah kepalanya mau lahir nih ya bu, terus ya ngeden bu ya. Nah kepalanya sudah lahir, napas dangkal bu, cepat gitu ya. Nah baru kita tunggu dia putar paksi, baru kita biparietal, tarik, sanggah susu untuk melahirkan badannya. Sanggah susu ya, ini ya. Biparietal, sanggah, ini sanggah, ini menyusur, susur namanya. Nah langsung kita cek bayinya sekejap ya, tidak boleh lama. Kita cek apakah bayinya cukup bulan, menangis kuat atau tidak, gerakan tonus ototnya bagaimana, aktif tidak. Jika ada jawaban yang tidak ya, jika ada jawaban yang tidak, satu aja, berarti kita langsung lakukan resusitasi bayinya. Tapi kalau jawabannya tidak ada yang tidak, jawabannya ya semua, langsung kita letakkan bayinya di atas perut ibu dan kita keringkan ya, kita keringkan. Keringkan ya, kita keringkan, tidak boleh mengeringkan semua, mengeringkan yang namanya vernikaciosanya, menghilangkan vernikaciosanya ya. Jadi kita hanya mengeringkan di bagian kecuali bagian telapak tangan dan telapak kaki. Kemudian ganti ya. Nanti ya, karena handuknya sudah basah, nggak boleh nanti hipotermi jadinya ya. Nah sudah, handuk yang ini taruh dulu. Di bak kotor ya, ember kotor, pakaian kotor sudah. Kemudian kepalanya harus dilindungi ya. Oke, kemudian kita harus cek fundus ya. Kita cek fundusnya bagaimana. Oke, kemudian setelah kita cek fundus, cek dulu di sini.